Umat ini menjadi mulia karena 3 sifat. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang buat mungkar. Wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Kalau kita diam melihat kemungkaran, la yushikanna ayyab'afallahu 'alaikum iqaban, dikhawatirkan akan diturunkan Allah azab. Summa tad'unahu, berdoa, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan Allah karena diam melihat kemungkaran. Memang yang paling berat adalah menasihati orang di atas kita. Makanya disebutkan jihad yang paling hebat, qaulul haq inda sultanin jair, menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang zalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, kalau kurban itu kalau hanya sanggup satu orang 1 tahun, mana bagusnya atas nama suami atau kepala rumah tangga atau bergilir anak suami setiap tahunnya Ustadz? Yang kedua, apakah kurban boleh sekaligus niatkan dan nikah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biasanya pertanyaan ini disampaikan bapak-bapak karena bininya mengamuk tiap tahun nama lakinya aja. Jadi tentang seorang laki-laki, kana ar-rajulu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yudahhi an nafsihi wa ahli baitihi. Kepala rumah tangga yang berkurban, maka itu sudah dapat pahala dia dan ahli baitnya. Yang dimaksud dengan ahli bait adalah istri dan anak. Tapi jangan gara-gara ini yang udah nyetor 7 juta lalu duitnya diminta lagi. Jadi kalau kepala rumah tangga berkurban, itu sudah masuk istri dan anaknya, walaupun cuma nama dia. Tapi kalau ada yang mau ngasih 2,7 untuk saya, 2,7 untuk istri saya, 2,7 untuk anak saya, 2,7 untuk almarhum yang sudah meninggal, maka itu afdal, baik. Tapi kalau cerita cukup, maka kepala rumah tangga li ahlihi wali ahlihi lahu wali ahli baitihi, itu sudah untuk dia dan untuk ahli baitnya. Kurban ini ada 4 klasifikasi. Yang pertama, 1 orang 1 kurban. Yang kedua, 1 kurban 1 keluarga. Yang ketiga, 1 sapi 1 lembu 1 onta 7 orang. Hadisnya, naharna ma'a Rasulullah SAW amal Hudaybiyata, kami berkurban pada tahun Hudaybiyah al-baqarata an sab'atin, 1 ekor lembu untuk 7 orang. Yang kurban yang keempat, ini yang paling besar. Waktu haji wada, Nabi menyembelih 63 ekor, dilanjutkan Sayyidina Ali 37. 37 tambah 63, 100 ekor onta untuk Nabi Muhammad sendiri. Jadi kalau kita mau buat, pilih antara 4. Seekor 1 orang, 1 ekor 1 keluarga, 7 orang 1 ekor, 100 ekor sendirian. Jadi kalau yang mau kelas VVIP 100 ekor sendirian. Yang tak ada itu 1 grup 1 kambing. Sekarang ada yang buat iuran 1 grup 1 kambing. Ini tidak masuk dalam 4. Tak tahu entah dari mana datangnya. Nah, ini tentang 1 kelas anak-anak dibuat 1 kambing. Kalau mau tidak begitu. Anak-anak iuran 100.000, 50.000, 20.000 cukup untuk seekor kambing. Anak-anak menyerahkan duit itu sebagai hadiah untuk guru wali kelas. Wali kelas berkurban untuk sendiri. Jadi dari anak ke guru hadiah, gurunya berkurban kalau sayang. Jadi jangan kita didik anak-anak untuk berkurban, tapi caranya tidak benar menurut syariat Islam. Kalau bertepatan hari itu akikah anak, lahir anak, misalnya di settingnya, di setnya anak ini lahir supaya pas tanggal 10 nanti, nah keluar kau tanggal 3 ya, keluar anak itu tanggal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pas tanggal 10 menyembelih kurban, maka sembelih akikah otomatis sudah dapat kurban. Begitu menurut para ulama. Bagi yang tidak tepat, anaknya lahir sekarang, maka afdolnya berakikah 7 hari. Lewat 7 hari, 14 hari. Lewat 14 hari, 21 hari. Lewat 21 hari, tak usah tengok tanggal kalender lagi. Jadi kalau ada di antara ibu dan bapak yang belum berkurban, yang belum berakikah, silakanlah berakikah hari ini, saya bisa singgah insya Allah. Mana dalilnya?
Dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab Imam An-Nawawi, imam besar dalam mazhab Syafi'i, sudah saya tulis dalam buku 37 masalah populer, boleh berakikah setelah dewasa. Dalilnya dari mana? Hadis Nabi, aqqa an nafsihi ba'dan nubuwah. Nabi mengakikahkan dirinya setelah jadi nabi. Tapi kalau ada bapak ibu yang mau berakikah, akikah saja, tak perlu cukur rambut dan tidak pula pakai marhaban. Nanti ambol Ustaz di kuado ang PTA gua mengundang akikah marah. Awak sangko yang duduk di ayunan cucu pun nenek duduk situ. Nah ini. Adapun bagi yang punya uang 3 juta, 2.700.000 untuk kurban, 2.700.000 untuk akikah, bagus dua-duanya. Ini untuk akikah saya, ini untuk kurban saya. Jangan berhitung-hitung sama Allah. Nanti kalau kita berhitung-hitung, Allah berhitung-hitung pula ke kita, dikasihnya kita napas setengah. Sosak ongok awak jadi. Jadi apa yang kita berikan ini belum ada apa-apanya. Nabi Ibrahim itu yang diminta Allah Ismail. Ismail itu baru ada setelah Nabi Ibrahim berumur 86 tahun. Buka tafsir Ibnu Katsir. Setelah 86 tahun berdoa, barulah lahir anak Ismail. Itu yang diminta Allah. Jadi sebetulnya yang diminta Allah apa yang paling kita sayang. Jadi harga kambing 2,7 belum ada apa-apanya. Mazhab Hanafi berkurban hukumnya wajib. Mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki sunnat muakkad. Makanya kita tak boleh mencampur-campur mazhab gara-gara ini. Sebab ada orang yang campur mazhab ketika nikah pakai mazhab Hanafi. Tak perlu pakai wali kata dia. Karena dalam mazhab Hanafi boleh perempuan menikahkan. Tapi pas giliran kurban tak mau pakai mazhab Hanafi. Kau kemarin nikah pakai apa? Saya Hanafi Pak Ustaz. Ini kurban? Maliki lebih tepat. Tatabu' rukhas. Orangnya menjadi mencari-cari kemudahan-kemudahan saja. Nah, itu 2 pertanyaan dari Ibu. Wallahu a'lam. Oke, selanjutnya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Izin bertanya, insya Allah di PTA Pekanbaru ini kita akan melaksanakan ibadah kurban. Yang pertama pertanyaan dari kami tentang masalah kulit Ustaz. Ini bagaimana solusinya tentang masalah kulit. Itu yang pertama. Yang kedua terkait masalah kupon. Itu di mana-mana kita ada namanya, kalau bahasa Ustaz tadi, sukarelawan. Apakah dia ini kita beri kupon selain misalnya kupon, misalnya di PTA ini dia sukarelawan juga, pegawai juga, berarti dia ada 2 kupon misalnya. Ini boleh atau tidak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tiada kurbanlah baginya. Lalu karena takut menjual kulit hewan kurban, akhirnya kulit itu digunting, dimasukkan ke plastik, dibagi. Tak semua orang bisa mengolah, akhirnya dibuang jadi sampah, bau bangkai Pekanbaru. Lalu solusinya bagaimana? Silakan jual kulitnya. Karena makna menjual di situ ilatnya mengambil lagi. Barang yang udah kita kasih tak boleh diambil balik. Jadi duitnya dibagikan lagi kepada yang berhak menerima kurban. Telepon. Assalamualaikum. Jange.com bisa mengolah. Kan ini jange yang bisa mengolah. Awak tak bisa. Bisa mengolah, jangan bisa mengolah kulit nih. Kata dia bisa. Berapa 100? Kami ada 10 lembar. Berarti dapat 1 juta. Siapa yang berhak 1 juta ini? Panitia tak berhak. Yang berhak siapa? Hukum asal daging kurban 3. Yang berkurban, kerabat, sahabat, tetangga, jiran, fakir, miskin. Maka saya mengusulkan, jangan lagi kita mengambil barang yang sudah kita lepaskan, maka kita bagikan saja ke fakir miskin. Jangan bagi kulitnya. Fakir miskin tak sanggup ngolah. Fakir miskin mau kulit? Enggak Pak Ustaz. Duit? Mau. Kasih duit. Kita menjualkan, kita bantu. Dia tak sanggup ngolah, dia tak sanggup jual. Tentang masalah panitia dikasih 2 kupon. Ini kupon kamu sebagai kaum muslimin.
ini kupon kamu sebagai relawan. Kalau masih di bawah ambang batas sepertiga masih berhak. Tapi kalau di atas ambang batas sepertiga dia makan haram. Tapi kalau hitungannya masih sekilo, sekilo setengah, maka hitung berapa total. 2 kupon yang kita bagi itu belum mencapai ambang batas lebih dari sepertiga. Nah, jadi kalau itu mau dibagi, yang tak boleh itu dibadikan sebagai upah. Maka ada beberapa orang yang tidak boleh sebagai upah, yaitu tukang potong jagal dan tukang kulit, karena itu memang profesi dia. Maka dia mesti dikasih upah. Jangan daging dijadikan sebagai upah. Lalu upahnya dari mana? Dari biaya kelebihan saat ijab qabul di awal. Tukang jagal yang tidak dikasih upah itu tahun 2021 atau 2020 di Pengadilan Agama Siak. 2 sapi dipotong. Itu yang motong saya sendiri. Jadi waktu itu saya bawa tausiah, bawa pisau. Pisau ini dapat saya dari Juleha. Juleha ini juru sembelih halal. Dimintalah waktu itu Pak Kepala Kemenak, Pak Muharram Siak. Kami minta kepada Bapak Ketua Kemenak Siak. Kata Pak Kemenak, enggak. Habis itu minta Pak Ketua PA Pengadilan Agama Siak. Kata Bapak pun tidak. Saya yang ketiga. Mau ditolak, kita udah ikut pelatihan. Saya ini orangnya ceramah aja yang keras. Kalau hati lembut. Saya tak pernah motong ayam. Motong ayam tak sampai hati saya. Tapi hari itu karena pisau udah dibawa, 2 orang yang merah, masa saya potong. Saya nyembelih, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, 2 ekor sapi, selesai. Setelah itu tak pernah motong sampai sekarang. Saya motong tak sampai hati, tapi kalau udah dimasak habis. Nah, jadi memotong ini tidak hanya sekedar ilmu. Ada orang ilmunya ada, tapi tak ada keberanian. Menengok darah itu tumpah. Dulu pula dia mati dari kurban itu lagi. Ada orang berani tapi tak berilmu. Begitu motong, berani. Tak ada ilmu. Dia mesti ada 2 urat yang putus. Urat napas, urat makan. Urat makan putus, urat napas tak putus. Begitu dibuka tali, berdiri sapi itu. Panggil tukang ruqyah. Kata jin, kami tak ada ganggu sapi, kata dia. Ini udah dikeluar dari SOP kami ini. Apa pula sapi di ruqyah? Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ustaz atas waktunya. Saya juga ingin bertanya tentang pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Barangkali apakah Ustaz mengetahui tentang tata caranya atau memang ada landasan syar'inya, di mana di salah satu tempat, katakanlah di sebuah desa, pelaksanaan penyembelihan hewan kurban itu sebelumnya semacam didahului, apakah itu ritual atau tradisi, di mana hewan kurbannya diselimuti dengan kain putih oleh para peserta kurban, nanti disirami air, baru tukang jagalnya memotong hewan kurban tersebut. Dari saya kecil sampai hingga remaja, pelaksanaan tersebut masih sangat kental dilaksanakan, dan sejak saya dewasa dan tua ini sudah mulai berkurang. Barangkali hanya para tetua aja yang melaksanakan demikian, yang masih belajar barangkali tidak lagi. Apakah itu ada landasan syar'inya Ustaz atau memang sebuah tradisi? Saya tidak berani menyalahkan para orang tua karena saya mungkin ilmunya atau pengetahuannya tidak ada tentang itu. Tapi di sini saya berani bertanya ke Ustaz, apakah itu ada landasannya? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita perlu membaca sejarah historis masuknya Islam ke Nusantara dengan masuknya Islam ke Mesir itu berbeda. Masuknya Islam ke Arab, ke Mesir, ke Andalusia, Spanyol itu melalui kekuasaan politik. Maka perubahannya frontal. Dulu ada tradisi menghanyutkan anak gadis ke Sungai Nil. Jadi mereka menghanyutkan anak gadis, dibuat dia bagus-bagus, cantik-cantik, dihanyutkan ke rakit supaya air Sungai Nil ini naik. Kalau tidak dihanyutkan anak gadis Sungai Nil, maka airnya surut. Kalau surut, gandum tak tumbuh, orang Mesir mati, tak makan. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, nama gubernurnya Amr bin As. Amr bin As
menengok ini tak sesuai syariat Islam. Maka Amr bin As menulis surat ke Umar. Umar tolong, kata Umar, ditulisnya surat kecil, dimasukkan ke amplop besar, serahkan ke Amr bin As. Nanti masukkan surat ini ke Sungai Nil. Amr bin As, gubernur Mesir, penasaran apa isi surat Umar bin Khattab untuk Sungai Nil. Dibukanya, min Abdillah Umar bin Khattab. Dia tak bilang ini dari Amirul Mukminin, enggak. Ini dari hamba Allah Umar bin Khattab. Ila nahrin Nil, ke Sungai Nil. In kunta tajri min qibali nafsik fala tajri. Kalau kau mengalir karena dirimu, tak usah kau mengalir sampai hari kiamat. Tapi kalau kau mengalir karena Allah, mengalirlah. Dimasukkan ke dalam Sungai Nil, besok pagi naik air Sungai Nil 16 farsah. Artinya apa? Bahwa perubahannya langsung frontal karena dengan kekuasaan Umar bin Khattab, Amr bin As. Sejak itulah tradisi menghanyutkan anak gadis tidak ada lagi di Mesir. Dan itu disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir yang menulis tafsir Qur'anul Azim yang dimasyhur dengan nama kitab Tafsir Ibnu Katsir. Di Indonesia perubahannya tidak begitu. Jadi dia perlahan-lahan. Maka kita tengok bagi yang belum mengaji secara syar'i, masih ada percampuran antara budaya lokal wisdom dengan syariat. Karena ulama dulu tuh lentur. Ambil contoh, dulu ulama Melayu kalau mau membuka tanah nih, disemah dulu tanah itu. Supaya angin membakar hutan, anginnya tak kemana-mana. Maka jin yang menjaga angin itu dikasih dia kepala kambing. Ketika Mufti Siak datang ke negeri Melayu nih, dia tengok orang Melayu memasukkan kepala kambing ke dalam tanah. Maka ulama tidak serta-merta haram, bid'ah, enggak. Tapi dengan kelembutan. Dia tanya, kenapa masuk kepala kambing? Untuk jembalang tanah, untuk hantu-hantu. Kata dia, jangan begitu. Yang dimasukkan ke dalam lubang ini darahnya aja. Karena darah najis, tak boleh dimakan. Kepalanya masak. Kami takut makannya tuh, kasih ke aku. Itulah asal muasal kalau kita kenduri yang makan kepala kambing pasti imam. Ditahlilkan mereka. Macam mana mengusir hantunya? Tidak lagi dengan kepala kambing tapi tahlil. Itu maka ada tahlil di tempat pemotongan di kebun padi. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Bersihlah dia. Cuman ulama tidak menjelaskan itu detail. Saya cuma ingin menjelaskan bahwa dalam banyak hal masih ada yang bersifat local wisdom. Kenapa ini kambing ini mesti dipakaikan? Karena nanti di akhirat akan menjadi tunggangan. Maka dia mesti bersih dulu, bahkan ada dikasih bedak, harus dimandikan pakai air bunga. Itu motivasi, itu salah satu dakwah mereka dulu. Nah, sekarang kita tak usah pula menyalahkan seakan-akan kita lebih alim daripada mereka. Kita perbaiki saja pelan-pelan, kita hilangkan, lebih bercerita kepada hukum fikihnya, hukum syar'inya. Insya Allah dakwah dengan lembut ini akan menyentuh hati jamaah sehingga tradisi-tradisi yang tidak syar'i akan hilang dengan sendirinya insya Allah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dalam Islam ini ada beberapa cara menyampaikan pesan. Yang pertama melalui perilaku kita, perbuatan kita, cerminan diri kita. Itulah yang disebut dengan lisanul hal afsah min lisanil maqal. Perbuatan lebih menyentuh daripada cakap. Yang kedua baru nasihat, omongan, tausiah. Yang ketiga adalah hukum. Jadi terkait dengan atasan, bawahan, kawan, sahabat, siapapun, tiga-tiga mesti kita tempuh. Dengan perbuatan kita, dengan lisan kita, dengan hukum. Di Indonesia tidak ada yang absolut mutlak. Siapapun bisa dihukum. Nah, maka kita mesti ada pengawasnya, ada kode etiknya. Kita punya atasan, ada lagi di atasannya. Jangan diam melihat kemungkaran. Kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, as-sakitu 'anil haq syaitan akhras. Orang yang diam melihat kebenaran diinjak-injak, maka dia adalah setan bisu. Umat ini menjadi mulia karena tiga sifat. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang buat mungkar. Wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Kalau kita diam melihat kemungkaran, la yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, dikhawatirkan akan diturunkan Allah azab. Summa tad'unahu, berdoa, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan Allah karena diam melihat kemungkaran. Memang yang paling berat adalah menasehati orang di atas kita.
Makanya disebutkan jihad yang paling hebat qaulul haq inda sultanin jair, menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang zalim. Suatu ketika datang orang memaki-maki Sultan Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid, kamu kurang ajar, kamu tak adil, kamu pengkhianat. Kata Harun Ar-Rasyid, ingat kamu pesan Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, wa qula lahu qallan layyina. Wahai Musa dan Nabi Harun, pergilah engkau menjumpai Fir'aun, ucapkanlah kata-kata yang lembut, la'allahu yatadzakkar aw yakhsha, mudah-mudahan dia takut dan menjadi ingat. Aku tak sejahat Fir'aun dan kau tak sebaik Musa. Kenapa kata-katamu lebih parah daripada ucapan Musa kepada Fir'aun? Nah, jadi kita tetap menyampaikannya dengan bahasa yang santun. Ud'u ila sabili rabbik dengan 3, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Andai perlu berdebat, tetap debat. Wajadilhum, tapi ujung ayatnya billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Wallahu a'lam. Orang Cina membawa nyonya pagi-pagi makan soto. Tak ada lagi yang bertanya karena mau cepat ambil foto. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik, mudah-mudahan Allah menjaga Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan semua yang hadir maupun yang online, dijaga hati kita untuk senantiasa takut kepada Allah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solihah, diberikan kita istiqomah hingga akhir hayat, sampai akhirnya kita menjalani hidup ini benar sampai anak cucu kita insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata 'ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, keberkahan, kebaikan kepada seluruh jamaah yang ada di PTA Pekanbaru ini ya Allah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami, ala zikrika, supaya hati kami selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak-anak cucu keturunan kami anak-anak yang soleh dan solihah. Waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah, tanamkan dalam hati kami taufik dan ridhamu supaya kami beramal dengan amal yang kau cintai ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala'a wal waba' wal fahsya' wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan hukum kami karena dosa-dosa kami, lalu kau berikan orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Selama menyampaikan tausiah dan menjawab pertanyaan dari jam 10 sampai 11.30 ini, banyak tentunya kata tak berkenan di hati, menyinggung perasaan para hakim yang mulia, Bapak Ibu semuanya. Akhirnya saya mohon maaf, ditutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.